Hai, Tachihao, ketemu lagi di Belajar Mandarin Seru. Hari ini saya akan membahas mengenai salam atau kata sapaan. Oke, sebelum ke conversation-nya, kita mau review sedikit nih cara membaca pinyin. Saya dulu, kemudian ikutin ya. Oke, yang pertama ada Ji. Oke, yang kedua Tu. Oke, yang ketiga Ya. Oke, yang keempat, Shanyang. Oke, Hanhao. Kemudian yang kelima, itu ada Mao. Oke, lalu yang keenam itu ada Zhu. Oke, yang ketujuh ada Gou. Oke, yang kedelapan ada Shizi. Oke, Hanhao. Oke, nah itu sedikit mengenai membaca pinyin. Sekarang kita ke kosakatanya dulu. Kosakata untuk percakapan pertama. Nah, di sini saya mengenalkan dulu subjek. Jadi ada beberapa subjek di sini yang paling sering digunakan ya. Yang paling basic itu ada wo, aku atau saya, kemudian ni, kamu, kemudian nin, Anda, ta. Nah, ta ini ada 3. Semuanya dibaca ta nada pertama, tapi yang membedakan adalah hancurnya. Kalau dia laki-laki seperti ini, kalau dia perempuan seperti ini, dan dia untuk hewan atau benda seperti itu tulisannya. Kemudian woman itu kami atau kita, nimen kalian, dan tamen mereka. Nah, di sini ada men. Nah, men ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jamak, atau kalau kita menyebutnya lebih dari satu orang gitu, lebih dari satu itu namanya jamak. Nah, menggunakan men. Jadi bukan hanya wo, ni, ta yang bisa dipakai. Misalnya lao shi men, lao shi men. Lao shi itu kan artinya guru, ya kan? Nah, berarti lao shi men itu para guru. Seperti itu, atau guru-guru. Jadi, men-nya dipakai untuk menunjukkan lebih dari satu. Oke, kita next dulu. Nah, ada beberapa kosakata yang saya tambahkan di sini. How, itu artinya baik. Jadi, kalau cuma sendiri, cuma satu how, itu artinya baik. Kalau dia udah digabung lagi, bisa beda lagi artinya. Ya, itulah keunikannya ya. Belajar Mandarin. Oke, kemudian ma itu artinya apakah. Nah, biasanya dipakai di akhir kalimat gitu. Contohnya ni hao ma, shi fan le ma. Oke, jadi ma di belakang gitu. Kalau bahasa Indonesia kan di depan. Apa kabar? Apakah kamu sudah makan? Itu. Tapi kalau di Mandarin paling belakang. Oke. Kemudian han artinya sangat. 再见, sampai jumpa. Atau kita bisa pakai yang informal, pakai bye-bye. Itu dari serapan bahasa Inggris ya, bye-bye gitu. Oke, next. Nah, ini contoh percakapan yang pertama. Nah, yang pertama itu ada antara lao shi, guru, dan xue sheng. Saya bacakan, lalu ikutin ya. Ni hao, nin hao, 你好吗？我很好。再见。再见。Oke, ya. Jadi, ni hao itu artinya halo, dibalas dengan nin hao. Seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, kalau nin itu berarti dia menunjukkan ke orang yang lebih tua, ya kan? Nin tadi kan Anda, nin hao. Berarti muridnya yang menyapa gurunya dengan menggunakan nin hao. Oke, kemudian ni hao ma, apa kabar? Jadi ni hao dengan ni hao ma itu beda ya. Kalau ni hao itu halo, kalau ni hao ma itu apa kabar? Kemudian jawabannya wo han hao, saya baik, ya kan? Kemudian cacian sampai jumpa, cacian sampai jumpa.
Oke, selain ni hao untuk menyatakan halo, kita bisa menggunakan ketika kita pertama kali menyapa orang, nggak harus ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao terus ya kan, bosen. Nah, kita bisa menggunakan kata sapaan yang menyatakan waktu. Sebelumnya saya terangkan dulu ya, kalau di Mandarin itu ada 5 waktu utama. Saya ngomong 5 waktu utama berarti ada lagi selain itu ya, tapi saya tidak bahas di sini. Nah, itu ada Chao Shang. Chao Shang itu pagi hari. Ya, sekitar jam 6 sampai jam 9-an ya, Chao Shang. Kemudian Shang-u. Shang-u itu pagi menjelang siang. Sekitar jam 9 sampai jam 11-an. Shang-u. Kemudian ada Chung-u. Chung-u itu siang hari, jadi tengah hari ya lebih tepatnya. Jadi sekitar jam 11-an sampai jam 1 gitu. Kemudian ada Xiao-u sore hari, itu sekitar ya jam 2-an sampai sore lah gitu. Itu pakainya Xiao. Nah, oh iya saya lupa. Jadi kalau misalnya untuk menyapa menggunakan selamat, nah itu belakangnya dikasih hao. Jadi kalau seperti yang saya sebelumnya tadi, Cao Shang Hao itu berarti selamat pagi. Nah, saya kasih contoh di sini, Chung U Hao berarti selamat siang. Xia U Hao berarti selamat sore. Jadi keterangan waktunya ini kemudian ditambahi Hao di belakang gitu. Jadi Xia U terus ditambahi Hao menjadi selamat. Selamat apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu. Kemudian ada juga yang selamat malam. Nah, untuk selamat malam ini ada dua, yaitu selamat malam untuk yang ketika misalnya kamu baru ketemu, baru mau bertamu nih, sekitar jam 7 misalnya, atau jam 6-an lebih. Nah, itu kamu bilang wan shang hao gitu. Wan shang hao, kamu baru ketemu, ya kan? Kalau bahasa Inggris itu kayak good evening gitu. Terus habis itu pas mau pulang, kamu bisa bilang wan an, ya kan? Ketika udah mau pulang, atau good night gitu. Atau bisa dipakai ketika kamu mau bubuk. Ketika kamu mau tidur, itu kamu pakainya wan an. Seperti itu. Nah, selebihnya ya seperti yang saya bilang tadi, cuma ditambahi hao. Oke, wan shang itu sekitar ya jam 6-an ke atas sampai malam. Itu pakainya wan shang. Oke, untuk keterangan waktunya sudah selesai. Kita mencoba ke percakapan yang kedua. Oke, saya bacakan lalu Anda ikutin lagi ya. Oke, yang ini 早上好，早上好。OK， 你身体好吗？我很好。你呢？我也很好。再见，再见。Oke, good. Nah, di sini saya mau menerangkan artinya ya. Cao Shang Hao itu artinya selamat pagi. Tadi dari kata Cao Shang itu pagi hari, kemudian ditambahi Hao. Jadi waktunya kapan, pagi, siang, sore, malam itu terus ditambahi dengan Hao. Itu menjadi selamat ya. Kemudian balasannya juga sama, Cao Shang Hao. Kemudian Ni Shen Ti Hao Ma. Nah, ini kenapa saya garis? Artinya juga sama, apa kabar? Jadi selain pakai ni hao ma, kalian juga bisa pakai ni shen ti hao ma. Shen ti itu artinya badan, gitu. Badanmu bagus. Maksudnya lagi sehat, gitu. Ya, itu untuk menanyakan kabar juga kan ujung-ujungnya. Jadi lebih diartikan ke apa kabar. Kemudian wohan hao, saya baik. Nina, kalau kamu. Nah, jadi ne di sini digunakan untuk kayak nanya balik gitu. Kalau kamu, gitu. Nina, gitu. Tinggal subjeknya nanti mau diganti boleh lao shi ne. Kalau lao shi gimana gitu. Jadi kalaunya gitu. Tapi kalaunya untuk nanyain balik ya. Oke, kemudian wo ye hen hao. Saya juga baik. Jadi ye itu artinya juga. Cai jian, sampai jumpa. Cai jian, sampai jumpa. Nah, di sini saya kasih kosakatanya ya. Shenti badan. Yang tadi ye juga sangat ne untuk yang menanyakan badan. Oke, untuk notes yang terakhir itu seperti yang sudah saya sebutkan sih sebenarnya tadi ya. Jadi untuk menyapa kita bisa menggunakan subjek, kemudian ditambahi how di belakangnya, atau keterangan waktu ditambahi how di belakangnya. Jadi selain subjek bisa juga menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu. Oke.
Nah, contohnya nimen hao. Jadi pakai nimen terus ditambahi hao. Halo kalian. Kemudian daja hao artinya halo semuanya. Kemudian bisa juga menggunakan nama, misalnya Lisa hao, Jenny hao, Rosa hao, Jisoo hao, kayak gitu. Oke. Ini saya absen Blackpink ya kayaknya. Kemudian lao shi hao artinya halo guru. Lao shi itu kan artinya guru, ya kan? Kemudian cao shang hao itu artinya selamat pagi, seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi subjek atau keterangan waktu ditambahi hao itu menunjukkan sapaan, halo atau selamat gitu. Selamat apa? Selamat pagi, siang, sore dan lain sebagainya. Tapi ini dalam arti selamat untuk kata sapaan ya, bukan untuk kayak selamat ya kamu udah wisuda gitu. Itu beda lagi, beda konteks. Oke. Oke, sekian aja presentasi hari ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Kalian ulang-ulang lagi, bisa di-save videonya biar bisa diulang lagi sampai kalian bisa melafalkannya dengan benar. Jangan lupa tuo lian xi, tuo xie, tuo kan, tuo du, tuo ting, tuo shuo gitu supaya kalian bisa lancar berbahasa Mandarin. Oke, selamat belajar. 加油，再见。